Kesediaan farmasi adalah istilah yang mencakup semua produk yang berkaitan dengan dunia farmasi, seperti obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Istilah ini digunakan dalam berbagai peraturan hukum terkait dengan pengamanan dan pengedaran produk-produk tersebut. Tablet, sediaan padat yang mengandung satu atau lebih zat aktif obat dengan atau tanpa bahan tambahan, yang dibuat dalam bentuk pipi atau bulat dan dikompresi menjadi bentuk tertentu. Farmakokinetik, ADME paracetamol. Yang pertama, absorpsi. Paracetamol diserap cepat dan hampir sempurna di seluruh pencernaan setelah pemberian oral. Yang kedua, distribusi. Setelah diserap, paracetamol menyebar ke seluruh tubuh, termasuk otak dan cairan cerebrospinal. Yang berikut, metabolisme. Metabolisme utama terjadi di hati. Yang berikut, ekskresi. Diekskresikan terutama melalui urin sebagai metabolit. Yang berikut adalah farmakodinamik paracetamol. Menghambat enzim sikloganeksi atau COX, terutama di sistem saraf pusat (SSP), menurunkan produksi protalatin di otak, yang berperan dalam sensasi nyeri dan pengaturan suhu tubuh. Aktivitas perifer di luar SSP sangat lemah sehingga tidak menyebabkan efek antiinflamasi signifikan dan juga minim efek samping gastrointestinal seperti iritasi lambung. Yang berikut efek toksik paracetamol. Dalam overdosis, terlalu banyak paracetamol menghasilkan metabolisme beracun. Kerusakan sel hati karena kehabisan glutathione, nekrosis hati, dan gagal hati. Jika tidak segera ditangani, muncul dalam beberapa tahap. Mual, muntah, lemah, tidak nafsu makan, nyeri perut kanan atas, dan daerah hati. Enzim hati meningkat koma, kerusakan hati maksimal. Paracetamol dalam dosis berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati serius, hepatotoksisitas yang bisa berakibat fatal. Kapsul. Kapsul adalah sediaan obat dalam bentuk cangkang atau selubung yang biasanya terbuat dari gelatin atau bahan nabati lain, yang diisi dengan obat dalam bentuk serbuk, butiran, cairan, atau pasta. Contoh kapsul yaitu mecobalamin. Farmakokinetik mecobalamin, yaitu pertama, waktu paruh, relatif panjang atau sekitar 6 hari dalam plasma dan 400 hari di hati. Kedua, onset kerja, yaitu perlahan karena sifatnya sebagai suplemen nutrisi. Ketiga, bioavailabilitas oral, yaitu relatif rendah atau 1% jika tanpa intrinsik faktor, tapi mencukupi pada dosis tinggi. Selanjutnya, farmakokinetik ADME mecobalamin. Yang pertama, absorpsi, yaitu diserap di usus halus, terutama di ileum, memerlukan faktor intrinsik atau intrinsik faktor dari lambung untuk penyerapan optimal daya serap bisa terbatas pada pasien dengan gangguan lambung, seperti gastritis, atrofi, atau anemia pernisiosa. Kedua, distribusi. Setelah diserap, mecobalamin berikatan dengan protein transkobalamin 2 dan dibawa ke berbagai jaringan, terkonsentrasi tinggi di hati, sumsum tulang, dan sistem saraf pusat. Ketiga, metabolisme. Mecobalamin adalah bentuk aktif dari vitamin B12, jadi tidak perlu diubah lebih lanjut untuk menjalankan fungsinya dalam tubuh, terlibat langsung dalam reaksi metilasi atau transfer gugus metil. Keempat, ekskresi. Diekskresikan terutama melalui urin dalam bentuk tidak aktif dan dalam jumlah kecil melalui empedu. Karena dapat disimpan di hati, tubuh bisa bertahan lama tanpa asupan baru. Selanjutnya yaitu farmakodinamik dan efek toksik mecobalamin. Farmakodinamik mecobalamin yaitu bekerja sebagai koenzim dalam dua reaksi penting, metilasi homosistein menjadi metionin atau dengan enzim metionin sintetase, isomerisasi metilmalonil KOA menjadi suksinil KOA atau penting dalam metabolisme lemak dan energi.
berperan penting dalam sintesis DNA, pembentukan urin, fungsi neuron, dan hematopoiesis atau pembentukan sel darah. Kedua yaitu efek toksik mekobalamin, yaitu umumnya aman, bahkan dalam dosis tinggi. Efek samping ringan yang bisa terjadi yaitu reaksi alergi ringan atau ruam gatal, mual atau diare, sakit kepala. Toksisitas berat sangat jarang karena sifat vitamin larut air. Kelebihan akan diekskresikan melalui urin. Tidak ada laporan signifikan tentang toksisitas fatal dan mekobalamin pada manusia. Suspensi sukralbat. Suspensi adalah sedan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Farmakokinetik dan ADME sukralbat. Farmakokinetik sukralfat bekerja lokal di dinding lambung dan duodenum, di mana obat ini hampir tidak diabsorpsi secara sistemik. Onset kerja sukralfat adalah 1-2 jam setelah dikonsumsi per oral dan teraktivasi. Absorpsi. Sukralfat diabsorpsi hanya dalam jumlah sedikit pada saluran gastrointestinal melalui rute pemberian oral. Sukralfat yang terserap hanya sekitar 5% dan aluminium yang terserap sekitar 0,005%. Selanjutnya, distribusi dan metabolisme. Waktu paruh atau half-life sukralfat adalah 6 jam. Sukralfat yang diabsorpsi tidak mengalami distribusi maupun metabolisme. Ekskresi. Sukralfat yang terabsorpsi diekskresikan melalui urin lebih dari 90% dalam bentuk tidak termetabolisme atau Unscht-Drug. Farmakodinamik dari sukralfat. Sukralfat bekerja dengan cara membentuk kompleks polimer yang dapat melapisi jaringan tukak dengan cara mengikat eksudat protein pada lokasi ulkus. Kompleks polimer yang terbentuk berfungsi sebagai sawar atau barier yang mencegah keluarnya asam pepsin dan asam empedu atau bile salts, sehingga dapat melindungi mukosa lambung dari kerusakan lebih lanjut. Sukralfat dapat digunakan untuk mencegah gastritis, terutama stres indikut gastritis, ulkus peptikum maupun ulkus duodenum. Efek toksik dari sukralfat. Efek samping penggunaan sukralfat cukup banyak, di mana yang paling sering adalah konstipasi 1-10%, mulut kering, mual, dan muntah. Hal ini karena sukralfat mengandung aluminium. Supositoria. Supositoria adalah sediaan obat yang berbentuk padat atau semi padat, dirancang untuk dimasukkan ke dalam tubuh melalui rute tertentu, seperti rektal, vagina, atau uretra. Adapun supositoria yaitu dulcolax, contohnya farmakokinetik atmodulcolax. Yang pertama itu ada absorpsi. Dalam bentuk supositoria, bisakodil tidak banyak diserap secara sistemik karena kerjanya lokal di rektum. Ini meminimalkan efek sistemik. Yang kedua ada distribusi. Karena absorpsinya minimal, distribusi sistemik juga sangat terbatas. Yang ketiga ada metabolisme. Jika diserap, bisakodil dihidrolisis oleh enzim esterase dalam mukosa usus atau flora usus menjadi metabolit aktif, yaitu bis-p-hidroksifenil, piridil 2-metan, 2-meten, BHPM. Yang keempat ada ekskresi, yaitu sisa obat yang tidak diserap dikeluarkan melalui feses. Selanjutnya, farmakodinamik supositoria. Mekanisme kerja yaitu bisakodil merangsang pleksus saraf di dinding usus besar yang menyebabkan peningkatan motilitas usus, peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam lumen usus. Efek klinis memicu defekasi dalam waktu 15-60 menit saat digunakan sebagai supositoria. Yang terakhir, efek toksik bisakodil, yaitu nyeri atau kram perut, diare, iritasi rektal, terutama jika digunakan terlalu sering atau dalam dosis besar. Yang selanjutnya ada overdosis, yaitu diare hebat, dehidrasi dan gangguan elektrolit, hipokalemia. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan laksatif, disfungsi refleks buang air besar, risiko gangguan elektrolit kronis. Bisakodil supositoria juga bekerja cepat karena langsung diserap melalui rektum dan menghindari metabolisme hati. Obat ini efektif untuk merangsang buang air besar tanpa banyak efek sistemik. Sirup ambroxol. Sirup ambroxol adalah sedan farmasi cair, kental, dan manis yang mengandung ambroxol sebagai zat aktifnya.
Bentuk sedan ini dipilih karena beberapa keuntungan, terutama untuk pasien anak-anak. Selanjutnya, farmakokinetik dan ADME ambroxol. Yang pertama, absorpsi. Ambroxol dalam sirup sebagai sedan oral terutama diserap di usus halus karena bentuknya cair, penyerapannya relatif cepat dibandingkan dengan tablet. Yang kedua, distribusi. Setelah diserap, ambroxol didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Yang ketiga, metabolisme. Dimetabolisme di hati melalui proses konjungsi glukuronida. Yang keempat, ekskresi. Ambroxol dan metabolitnya terutama diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk urin. Selanjutnya, farmakodinamika ambroxol. Yang pertama, stimulasi sekresi cairan permukaan pernapasan. Ambroxol meningkatkan sekresi cairan di saluran pernapasan. Yang kedua, peningkatan aktivitas silia. Ambroxol merangsang aktivitas silia, rambut-rambut halus di saluran pernapasan yang membantu membersihkan lendir dan dahak. Yang ketiga, antiinflamasi. Beberapa penelitian menunjukkan ambroxol memiliki efek antiinflamasi ringan yang dapat membantu mengurangi peradangan di saluran pernapasan dan mengurangi produksi dahak. Selanjutnya, efek toksik ambroxol. Yang pertama, dosis. Overdosis ambroxol dapat meningkatkan risiko efek samping yang serius. Yang kedua, interaksi obat. Interaksi dengan obat lain dapat meningkatkan risiko efek samping atau toksisitas. Yang ketiga, riwayat kesehatan. Pasien dengan riwayat penyakit tertentu seperti penyakit ginjal atau hati mungkin lebih rentan terhadap efek samping ambroxol. Yang keempat, faktor genetik. Variasi genetik dapat mempengaruhi bagaimana tubuh memproses ambroxol yang dapat mempengaruhi risiko efek samping. Krim mekonazol. Krim mekonazol adalah obat anti jamur topikal yang digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada kulit. Krim, sediaan farmasi yang berbentuk semi padat terdiri dari campuran bahan aktif dan bahan pembawa yang dapat berupa air, minyak, atau campuran keduanya. Adapun farmakokinetik ADME, mikonazol. Yang pertama adalah absorpsi, yaitu penyerapan sistemik mikonazol dari krim topikal relatif rendah, sehingga konsentrasi obat dalam darah biasanya sangat rendah. Yang kedua, distribusi, yaitu mikonazol yang diserap secara sistemik akan didistribusikan ke jaringan tubuh, tetapi karena penyerapan yang rendah, distribusi sistemik tidak signifikan. Yang ketiga, metabolisme, yaitu mikonazol dimetabolisme di hati oleh enzim sitokrom P450, tetapi karena penyerapan sistemik yang rendah, metabolisme hepatik tidak terlalu signifikan dalam penggunaan topikal. Yang keempat, ekskresi. Mikonazol dan metabolitnya diekskresikan melalui urin dan feses. Adapun farmakodinamik dan efek toksik mikonazol. Farmakodinamik mikonazol bekerja dengan cara yang pertama menghambat sintesis ergosterol, komponen penting membran sel jamur. Yang kedua menyebabkan perubahan pada membran sel jamur sehingga membran sel menjadi tidak stabil dan menyebabkan kematian sel jamur. Mikonazol efektif melawan berbagai jenis jamur, termasuk Candida dan Dermatofita, dan bekerja secara lokal pada area kulit yang terinfeksi. Efek toksiknya yaitu yang pertama iritasi kulit, seperti kemerahan, gatal, atau rasa terbakar pada area kulit yang diaplikasikan. Yang kedua, reaksi alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal atau bengkak pada area kulit yang diaplikasikan. Dan yang terakhir, kulit kering. Penggunaan krim mikonazol dapat menyebabkan kulit kering atau bersisik.